14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan pihak Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Halo Bung, saya ingin mengadakan rapat di rumahmu sekarang. Baiklah. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rembungan di Jakarta. Kita di sini untuk melancarkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar yang menggembirakan. Tapi, saya masih bingung. Apa maksud Anda membicarakan kekosongan kekuasaan? Apa maksudnya? Tidak lagi berkuasa di negeri kita. Karena Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sedangkan, sekutu belum sepenuhnya menguasai negara kita. Iya, saya mengerti maksud Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Karno benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat. Maka dari itu, mari kita ke rumah Bung Karno untuk memutuskan perjanjian dengan Jepang. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia ada campur tangan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita lah yang menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalian semua pergi ke rumah Soekarno. Dan saya memerintahkan para pemuda yang lain untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, 15 Agustus 1945, Hairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil kepentingan rapat para pemuda. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karnonya ada. Kami ingin bertemu dengannya. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, Kang Mas ada di dalam. Silakan masuk dulu, nanti saya panggilkan. Kang Mas, Iya Dek. ada yang datang mencari. Iya, siapa Dek? Para pemuda, katanya ingin bertemu. Baiklah, saya akan menemuinya dulu. Silakan duduk. Saya akan ambilkan kalian terlebih dahulu. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Permisi. Silakan diminum. Begini Bung,
Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Kami, siang, para golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh begitu saja membahas proklamasi kemerdekaan. Karena kita harus membahas proklamasi ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibuat oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir tidak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba tunjukkan padaku, mana kekuatan dan perhitungan itu? Apakah tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak akan berakibat pertumpahan darah? Bagaimana cara kalian untuk mempersiapkan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana agar kita bisa tegak di kekuatan kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berundingkan kepada golongan tua. Baiklah, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno dan bergegas meninggalkan kediamannya dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tersebut untuk datang ke kediamannya dan membicarakan hal tersebut. Bagaimana nih, Bu? Para pemuda menuntut ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, kita jangan gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang dapat sekarang adalah kembali melawan sekutu yang ingin kembali menjajah negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan nanti dibahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Lagi pula, mereka itu masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan, agar kita mempersiapkan dengan matang bagaimana jika semuanya berantakan. Baiklah, Bu. Kita semua sepakat. Sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kita mengeluarkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta, dari pengaruh Jepang? Gimana kita mengasahkan mereka, Bung? Bagaimana di Rengas Dengklok di suatu kota Karawang? Bagaimana saudara-saudara? Apa kalian setuju? Setuju. Ayo kita lakukan malam ini. Baik! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut dan mengasingkan keduanya ke Rengas Dengklok. Bung! Ada apa ya? Bung, Bung Karno. Sebentar, aku ambil kacamata. Woi, kacamata, Bung! Bung Karno! Bung! Ada apa ya? Cari Bung Hatta. Tunggu saya izin, Ibu. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta menetap seharian penuh di sana. Lepaskan! Ada apa ini? Soekarno, Hatta, apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maaf atas ketidaklancaran ibu. Ini demi keselamatan kalian. Kami ini bicara lagi tentang proklamasi, Bung. Bukankah proklamasi akan dibahas dalam sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI kekuatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Namun pendapat ini benar. Kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita perlu bantuan dari Jepang. Bagaimana perkataan Jepang hanya janji manis? Apa yang harus dilakukan? Apa kita harus tunggu janji Jepang, Bu? Proklamasi harus disegerakan. Rakyat-rakyat kasihan. Dengan penderitaan ini, Bu. Kita harus merdeka, Bu. Tenang, saudara sekalian. Baik, dan kita akan ini dengan baik. Misalnya, tolong lepaskan kita. Bung Hatta, aku kembali.
Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin apa yang mereka katakan itu benar dan saya dukung mereka. Lalu, apakah kita semua mampu melakukan semua itu, Bung? Tentu mungkin Bung, asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda Jakarta itu sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang menolak proklamasi dari kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Sabo, kacamataan Bung Ano. Oh iya ini Bung. Baik, terima kasih. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Permisi. Ya, syukur kalian ikut saja. Silakan duduk dulu. Jadi, bagaimana keputusannya? Saya setuju bahwa kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok para tentara di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok pagi ini juga. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka mengetahui kita merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah angkatan kedua Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah. Kita akan ke rumahnya malam ini. Laksamana Maedanya ada. Ada apa, Mi? Ada yang mencari papi? Oh ya. Ada apa ya? Maaf mengganggu malam-malam seperti ini. Kami butuh tempat untuk merencanakan rencana kemerdekaan esok hari. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Sebenarnya saya itu tidak menanyakan. Terima kasih. Silakan duduk saya. Bi, mau ambilkan minum? Apakah ada kertas dan pena? Sebentar ya. Misi. Terima kasih. Silakan. Silakan diminum. Monggo. Terima kasih. Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Apakah di sini ada yang punya solusi untuk memecahkan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh kita, seperti Amerika yang menandatangani deklarasinya mereka sendiri? Jangan, Bung. Negeri kita harus merdeka dengan caranya sendiri. Jangan meniru bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, kita harus mengatasnamakan bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga ada usul bagaimana yang menandatangani deklarasi ini Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Usulannya bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Mari ikut saya. Baik.
saudara-saudara sekalian, saya meminta kalian datang kemari untuk menyaksikan hal penting bagi negara kita. Beratus-ratus tahun kita telah menunggu, kita telah memperjuangkan bangsa Indonesia agar merdeka. Gelombang ambisi dalam diri kita untuk menggapai cita-cita bangsa, untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Saya, semalam, para penjara rakyat Indonesia telah bermusyawarah memusyawarahkan bangsa Indonesia, dan kami telah bertekad bulat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dengarkanlah proklamasi kemerdekaan ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pak, kapan merdeka yuk Pak? Urip koyo ora tenang, jejer nipong terus. Wes Bu, sabar Bu. Jakarta, 17 Agustus Yo Pak. 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kerja tipes. Berikan saya waktu untuk merunding kepada golongan itu. Nah baru kita ya, alah kita nggak perlu.